bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat dan anugerah Tuhan. Kali ini Tuhan, kami ingin belajar mengenai firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini ingin kami bagikan untuk adik-adik KKR kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya Tuhan yang memampukan kami, agar kami mampu memahami firman Tuhan, dan kami bisa memberikan kepada adik KKR kami dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka bahan Alkitab kita yang diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah nats firman Tuhan yang ingin kita bagikan di kebaktian Minggu tanggal 10 Januari 2021 ini. Teman-teman guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang pertama harus yang kita ketahui bahwasannya surat Filipi yang kita bacakan tadi, ini adalah salah satu di mana ada menjelaskan perpecahan karena adanya sikap egois dan adanya sikap bahwa dirinya yang paling benar. Dengan kata lain bisa pengagungan akan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan kepada mereka, supaya mereka tidak berlama-lama untuk memahami bahwa dirinya yang paling penting, bahwa dirinya yang paling diperlukan. Tetapi Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa bersama-sama baru mampu untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, guru-guru KKR yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adapun bahan dan tema yang sampai untuk anak balita dan anak kecil itu temanya sama. Dan untuk anak tanggung dan anak remaja, temanya sehati sepikir. Jadi, dari kitab Filipi ini, perlu kita ketahui, memiliki pemikiran yang sama, memiliki pemikiran sehati sepikir itu, dan sejiwa, dan juga memiliki pemikiran ataupun memiliki paham yang sama, setujuan, itu sangat sulit. Tetapi itu semua bisa terjadi jikalau Kristus dengan kuasa Roh Kudusnya ada di setiap hati kita. Bahkan ada di setiap hati adik-adik KKR kita. Sehingga itu yang akan memampukan kita untuk bisa bekerja sama dan tidak egois. Jika bukan Dia yang ada di hati kita, tak akan mungkin kita bisa melakukan sehati dan sepikir itu. Jadi selanjutnya yang perlu kita ketahui dari nats kita ini, kita harus melihat ciri-ciri sama ataupun ciri-ciri orang yang memiliki perasaan sama dan memiliki sehati sepikir itu, dia pasti bisa kita lihat di ayat yang ketiga sampai keempat. Dia tidak memiliki sifat egois. Dia tidak mencari kepentingannya sendiri, tapi dia melihat apa yang diperlukan orang lain. Dia tidak merasa dirinya yang paling benar. Dia tidak mudah emosi, dan dia
selalu berlaku baik. Bisa kita lihat bagaimana kehidupan adik-adik KKR kita. Mungkin keegoisan yang timbul dari pribadi adik-adik KKR kita itu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada dikarenakan memang dari kecil dia sudah dimanjakan, apa saja yang dia minta orang tua berikan, sehingga itu yang membentuk dia menjadi egois, menjadi bahwa dirinya yang paling penting. Bisa juga dikarenakan hal yang lain. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita guru KKR supaya kita sampaikan kepada adik-adik KKR kita. Kita tidak boleh egois. Tetapi kita harus melihat bagaimana karakter Kristus yang sesungguhnya walaupun adik-adik kita masih kecil. Jangan langsung menangis jikalau kita tidak diberikan apa yang diinginkan dari apa yang kita inginkan dari orang tua kita. Dan kita juga untuk anak-anak remaja mungkin harus berpikir, apa pekerjaan orang tuaku sehingga aku meminta sesuatu hal yang mungkin permintaan kita itu tidak disanggupi oleh orang tua kita. Yang selanjutnya, orang yang memiliki sikap sama dan hati sepikir, tentunya dia adalah orang yang rendah hati ataupun memiliki sikap untuk mendahulukan temannya. Nah, ini bisa dikatakan kita mengajak adik-adik KKR kita supaya dia peka, supaya dia memiliki kecerdasan sosial terhadap sekelilingnya. Contohnya misalnya untuk saling mendahului dalam hal makan. Coba kita ajari adik-adik kita untuk mendahulukan orang tua atau mendahulukan temannya. Dulu teman. Kamu dulu pak, kamu dulu mak. Seperti itu. Mungkin itu menjadi karakter sifat yang diinginkan untuk anak-anak zaman milenial pada saat ini. Karena kebanyakan anak-anak memang sudah egois dikarenakan gadget dan yang lain sebagainya. Dan di sini dikatakannya bahwa rendah hati. Bagaimana kita bisa mengajari adik-adik KKR kita supaya ia mampu peka mendahulukan orang lain dan bisa memberikan buah-buah yang baik kepada orang lain. Umpamanya anak remaja, ketika dia memiliki kesibukan yang luar biasa, tetapi dia melihat ada seorang nenek kakek yang ingin menyeberang. Harus dia dahulukan kakek itu untuk membantu menyeberang. Demikian juga yang harus kita tekankan kepada adik-adik kita yang mungkin masih kecil, jikalau temannya tidak memiliki pulpen ataupun alat-alat sekolah, misalnya di sekolah, bagaimana ia bisa memberikan apa yang dibutuhkan orang lain karena ada padanya. Itu yang bisa dikatakan bahwasannya kita ini sudah sehati sepikir dan merasa sama. Apa yang dirasakan orang lain, kita rasakan itu, sehingga kita bisa berbuat yang baik kepada orang lain. Kemudian, yang menjadi penekanan di ayat di Filipi ini, bisa kita lihat di ayat yang kelima. Klimaksnya, menekankan bahwa hati anak-anak Tuhan, hati anak-anak KKR, serupa dengan Kristus Yesus. Jadi, anak KKR diharapkan untuk yang pertama, mereka harus bersatu dan saling memahami satu dengan yang lain. Harus peka terhadap orang lain. Sehingga ketika ada sifat memahami, sikap kepekaan itu, maka akan menimbulkan kerjasama yang luar biasa. Ibaratkan seperti sapu lidi. Jikalau sapu lidi itu satu, dia tidak akan bisa membersihkan halaman, bahkan dia akan patah. Tetapi jikalau dia bersama-sama dan diikat dengan persatuan yang kokoh, maka dia akan mampu melakukan yang terbaik. Demikian juga adik-adik KKR harus mengetahui bahwa walau banyak perbedaan, itu bisa kita katakan walau kita memiliki banyak perbedaan, kita tidak sama, mungkin marga kita, mungkin suku kita, mungkin status sosial kita, status ekonomi kita, tetapi Tuhan mengatakan kita harus saling mengasihi. Karena di dalam keperbagian itulah maka kita bisa merasakan kita ini berbeda, namun perbedaan itu tidak menjadi kita berkelahi, tidak menjadi kita berantem, tapi
Perbedaan itu bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita ketahui, Tuhan menciptakan setiap adik-adik KKR, anak-anak KKR, segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei, yang artinya kita sama di mata Tuhan. Walaupun di dunia ini mungkin kita berbeda, tapi Tuhan melihat kita ini sama. Dan dikatakan tadi di ayat 5, bahwa kita harus memiliki hati yang serupa dengan Kristus Yesus. Oleh sebab itu, maka kita juga harus berlaku adil dan berlaku yang baik kepada siapa saja. Dengan keperbagaian talenta mungkin. Kita tidak bisa mengejek orang yang tidak bisa bernyanyi. Kita tidak bisa mengejek teman-teman KKR kita yang tidak bisa bermain musik. Tapi yang harus kita ketahui, kita harus bisa bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tambahan bisa kita lihat dari bacaan remaja, dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan bahwasannya kerukunan ataupun kebersamaan yang bersifat sama itu diibaratkan sama seperti hidup rukun bersama saudara. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, tapi yang ada kedamaian. Dan di sana bisa kita lihat bahwa sangat senang dan sangat indah jika kehidupan kita itu rukun. Bahkan kerukunan, bahkan kedamaian itu digambarkan seperti minyak yang digunakan untuk pentahbisan imam, di mana wangi minyak itu akan terasa ke seluruh rumah ibadah. Juga disamakan seperti embun di Gunung Hermon yang mengalir ke Bukit Sion, di mana embun di sini dimaksudkan sama dengan kesegaran. Dengan kata lain, sehati sepikir sama, kesehatian itu rukun dan memberikan kebersamaan itu akan memberikan kesegaran dan aroma yang wangi dalam hidup kita. Jadi untuk kita guru-guru KKR, harus kita tekankan kepada adik-adik KKR kita bahwasannya orang yang sudah mengakui Yesus, orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus, dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia peka terhadap orang lain dan mampu bekerja sama. Apa yang dirasakan orang lain, apa yang dirasakan temannya, dia merasa bahwa dia juga merasakan apa yang dirasakan temannya tersebut. Mungkin ini yang bisa kami tambahi untuk persiapan kebaktian minggu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami pelajari dan kami terlebih dahulu guru KKR yang mampu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Sehingga untuk adik-adik KKR kami juga dia bisa mengerti apa yang kami jelaskan di harinya nanti yang akan kami beritakan firman Tuhan ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.